lovely people semuanya. Wah, semoga hari ini semuanya sehat ya yang nonton, cerah ceria, seceria tamu kita hari ini. Terima kasih sudah hadir Thais Dahlia. Hai, aku manggil apa sih Dok? Boleh. Oh gitu. Panggil Raisa juga boleh. Bebas sama Thais mah. Ya kebetulan hari ini kita senada sekali ya. Oh ya, Kita kan biru-biru padahal gak janjian berarti itu. Apa namanya? Jodoh ya, match jodoh, ya. chemistry-nya dapat. Ya chemistry emak-emak ya kan. Bener juga. Ada Thais sibuk apa? Belakangan ini lagi sibuk apa? Aku sibuk jadi emak. Sibuk Sempat main jadi kesini istri. loh, Sasa loh main Oh ya? kesini. Wah gue dibully nih pasti sama dia. Ini lovely people yang udah nonton, udah ketawa-ketawa sama kontennya Sasa kemarin. Sama syuting lah. Syuting. Ini habis syuting panjang nih kayaknya. Syuting panjang ya. sampai pagi every day, almost every day. Wow, tapi masih ada kesibukan nyanyi nggak? Masih Terus keluar kota kan. Gitu. Kalau keluar kota tuh sekarang lebih kayak lagi ada kebutuhan. Misalnya? Kebutuhan beli tas. Soalnya cuan ya, Iya, jadi kalau mamanya gini, oh ada inceran nih gue gitu. Kayak gini, Is nyanyi di mana gini. Jauh banget. Lesya gitu nggak mau ya kan. Tapi kalau ada yang baru nih, Is Kendari berapa budget ini masuk nggak? Masuk. Oke, masuk gitu. tas ini gitu. Aduh seru banget sih. Tapi Thais ini emang fokusnya dari awal pengennya penyanyi dangdut gitu. Apa emang sukanya di situ? Enggak juga. Sebenarnya aku dulu penyanyi pop. Penyanyi dangdut tuh yang kejeblos tapi asik. Oh, jadi suka di situ. Jadi suka karena penyanyi dangdut tuh kerjanya banyak. Jadi cuannya yang bikin suka. Iya. Hari gini dutrek ya Nek berbicara, iya kan. Kalau udah mama kan uang. Makanya yang penting bisa keluarganya nyaman. Gitu kan. Jadi kayak sekarang tuh pikirnya tadinya gini. Nabung buat masa pensiun gitu. Tapi ternyata kalau kita udah terbiasa bekerja tuh nggak bisa nggak kerja ya. Karena jadinya kayak karya ya. Karya dan lebih ke ini sih. Tunggu gue metongin dulu deh nih, berisik. Apa namanya? Lebih kepada kalau nggak ngapa-ngapain tuh kayak bingung gitu. Jadi sukanya tuh aktif gitu Aktif. ya. Apalagi anak-anak udah gede-gede. Iya, anak-anak udah gede-gede. Terus kadang-kadang bapaknya juga, udah dia lebih baik lu kerja daripada ngayap ngabisin duit. Jadi yang aktifnya yang menghasilkan ngasilin dutrek, walaupun ya udah ya bangun tidur gini-gini, Pak terbang nggak ada urusan keluar nggak, oke kayak sekarang kan aku bilang gini, aku mau podcast, kamu ngapain di rumah, mau ikut nggak? Aku pikir kan ini daerah areanya yang mobil-mobil itu loh, kali aja dia pengen beli. Ternyata yang beda tempat ya. Iya, makanya terus gue ngomong gini, Pak ini ono kucurut mau ikut gak abis ini aku meetingnya tapi di sensi. Sama siapa? Gini, enggak deh. Okay. Ya udah, bye. Oh ya, berarti emang punya bukan sendiri. Tapi biasanya on weekend tuh kita harus bareng. Oh gitu, jadi memang ada deal-dealannya nih, weekend family time gitu? Iya family time, kalau umpamanya lagi gak ngapa-ngapain kita tuh bisa yang nonton, pergi makan, atau sekedar ke GBK gitu. Ngapain ke GBK? Lari lah. Agak. Seru banget, serius. Emang rutin nih berarti? Iya, maksudnya sering lah janjian sama Devano sekarang lagi seneng lari. Oh I see, berarti kalau pengen ketemu Thais sama family-nya mungkin lovely people bisa hunting di GBK ya, bisa ketemu langsung ya. Gitu. Terus punya kebiasaan apa lagi nih, kan semuanya kayaknya banyak yang akhirnya ke entertain ya, kayak Salsa. Iya kayak Salsa, kayak Devano. Tahu ya kali mungkin karena gini, mereka tuh lebih deketnya sama aku kan, karena bapaknya kan sering pergi, pergi. Kalau aku dengar dari cerita Devano sih gitu, karena kayak that's why Devano tuh kalau disuruh jadi pilot aku nggak mau jauh dari anak sama istri gitu. Emang lu ngerasa jauh kata gue gitu. Ternyata. Tapi emang kayaknya iya gitu, karena mungkin kalau cerita-cerita lebih ke mamanya karena papanya nggak ada kan, jadi jadi terinspirasinya sama mamanya. Terus aku sering aja kalau on weekend tuh anak-anak aku ajak. Kalau lagi nyanyi manggung di mana gitu? Enggak, aku kan biasanya udah belakangan hampir 12 tahun kan jadi anak TV ya. Jadi TV dulu syuting gitu. Ya jadi kalau
kalau Sabtu Minggu tuh mereka ikut waktu masih kecil-kecil. Kalau sekarang borok. Oh, udah punya agenda sendiri ya masing-masing ya. Jadi kayak mungkin karena ngelihat kita gitu ngapain, mungkin akhirnya jadi keinginan gitu. Tapi nggak apa-apa tuh dikasih selama ini. Pengen apa misalnya kan banyak sosok pengen jadi penyanyi jazz Orang gitu. tua zaman sekarang emang bisa. Oh gitu ya? Nggak bisa Nggak lah. Orang tua zaman sekarang tuh beda kayak orang tua zaman dulu. Kalau zaman sekarang tuh lebih kepada kalau itu kegiatan positif kita support. Oh gitu. Ada. Tapi kasih pandangan-pandangan. Nah, ada guidance apa aja Pastinya misalnya? lah, pastilah. Kayak umpamanya pengen jadi penyanyi, lu harus punya kemampuan, ya kan, harus punya kualitas. Karena penyanyi itu dalam sehari aja penyanyi baru bisa puluhan orang yang datang, ya kan, datang dan pergi. Kalau mau bertahan lama kualitas satu. Itu dilatih nyanyi. Sampai sekarang. Training sampai sekarang. Sampai sekarang kita punya vocal coach setiap minggu datang, dia mau latihan mau enggak ya udah pokoknya datang gitu. Gitu. Jadi itu dulu terus kalau udah jadi lingkungan itu penting, komitmen itu penting gitu. Jangan pengen jadi artis terkenal tapi nggak komit gitu. Jangan karena kan kita bekerja kan sama tim ya, gitu, bukan bekerja sendiri. Jangan moody, jangan apa gitu. Ya aku selalu bilang kalau yang agak-agak moody mah kakak salsa sih. Ya Bi. Kebetulan di sini krunya di behind the scene-nya sangat kenal akrab dekat sekali ya. Anak gue juga dia tahu banget ada kakak dari A sampai Z. Dan tantangannya kan banyak nih ya. Kan juga pengalamannya Theis di dunia ini ya asam garamnya banyak nih. Wejangan apa yang dikasih ke anak-anak? Ya gitu. Aku sih lebih kepada kalau dunia entertain tuh pergaulan loh. Pergaulan yang paling penting nih ya. Banget. Aku jadi bilang gitu. Jadi selektif gak nih? Ketemu Pasti. Jadi gue menjadi polisinya anak-anak lah. Gitu. Dulu ya sebelum aku percaya sama mereka. Kalau sekarang gue udah percaya bahwa mereka tuh rasanya sih aku sudah memberikan cukup bekal buat mereka. Karena kayak gini, kayak umpamanya ada case-nya siapa. Itu aku selalu mencontohkan jangan sampai, itu sebenarnya mah bisa loh. Ada case-case orang terkenal, oh lagi begini. Kenapa seperti itu? Ya kan? Ya kan bisa sebab akibat itu ada. Aku selalu ngomong sama anak-anak tuh, kalian mungkin gak suka dengan cara mama. Semua anak remaja itu pasti gak suka sama cara orang tuanya. Bisa ya punya kan? pandangan yang berbeda. Dilarang, gitu ya. Di ini ono. Tapi aku bilang gak ada orang tua yang mau menyesatkan anaknya. Dan mama gak mau menjadi orang tua yang menyesal. Because of kalau udah menyesal ada kejadian. Jadi mama selalu siap-siap jangan sampai itu terjadi apapun gitu. Jadi ya udah harus terima karena mama sampai kalian tua, mama tetap jadi orang tuanya kalian gitu. Wah keren banget nih. Ini memang kayaknya karena Theis ini open minded ya. Jadi mengadakan komunikasi yang enak gitu loh ke anak-anaknya. Dan aku kenal sama temen-temennya. Jadi maksudnya aku tahu. Deket deket sama kalau rumah aku tuh apa base camp gitu? Hampir 24 jam pintunya terbuka untuk orang-orang yang kenal sama kita yang deket. Jadi anytime bisa ke rumah, anytime bisa makan. Lu mau ngapain aja boleh, mau numpang mandi boleh, mau makan boleh, tempat minum ada di mana, gelas ada di mana, hampir semua yang datang tuh tahu gitu. Dan anak-anak tuh teman-temannya anak-anak betah. Lu tahu nggak waktu pandemi nginep di rumah sampai 3 bulan. Wow. Aku aku yang bosen, aku ngomong gini. Aku ngomong gini. Ini gak dicariin ya sama orang tuanya. Kata gue gitu. Ya kan udah tahu kali di rumah mama gini. Iya sih enak ya. Tapi mamanya udah bosen. Kata gue gitu. Tapi memang mungkin karena welcome itu. Iya, tapi aku sih senang aja daripada akunya juga gini. Daripada aku ngelepas anak-anak di luar, akunya yang sibuk mencari, ya kan? Di mana nih? Ngapain nih? Jam segini belum datang gitu. Tapi makanya kayak Devano tuh kadang lu gede kali ya, makanya lu pergi dari rumah. Maksudnya aku udah gede, sometimes dia suka ngomong gini. Iya, terus gini, mama aku udah gak anak SMP lagi loh. Tahu tapi mama gak mau, mama takut gitu. Sampai tau gak anak-anaknya disidang. Awas lu ya temen-temen ya, dia sampai gini, mama nih apa sih gitu. Kenapa diapain? Jadi gini, kalau umpamanya gue udah tahu nih agak nakal nongkrongnya di mana gitu. Padahal mah gak nakal, mungkin kan
Ya cuma kita ketakutan-ketakutan iya kita iya kan, lah. jadi aku dudukin. Ini ya kalau lu begini awas ya, hati-hati. Devano ini kecil, kalian ini udah lebih gede gini. Iya mah, iya Jadi mah. sampai ditutur satu-satu. Iya, Oh, iya. wow. Tapi aku juga ngasih pengertian ke mereka bahwa ini tuh kekhawatiran orang tua. Aku nggak tahu ya, parentingnya rumah per rumah tuh pasti beda. Jadi ini caranya mama nggak mau anak-anak mama gini-gini. Jadi kalian harus mengerti juga, iya mak aku ngerti gitu. Jadi anak-anaknya juga selain aku donder tapi aku kasih pengertian juga gitu. Aku bilang mungkin kalau orang tua kamu santai ya, kalau gue nggak santai. Tapi kan jadinya menjalin satu bonding tersendiri Iya, ya. makanya Itu anak-anak penting tuh, sih. jadi lu kalau Jakarta, kayaknya bukan cuma Jakarta deh, pergi ke Amerika kemana gitu ya, terus gini, mama, anak gue semua, sampai yang udah tua-tua juga anak gue jadinya. Tapi guenya karena dipanggil mama, jadi kayak oke, gue kayaknya mamanya mereka, jadi gue harus baik, harus oke, harus bener, harus apalah gitu loh. Jadi kepembawaan sendiri juga berubah ya. Ember. Tapi tetap berjiwa muda loh. Semoga ya. Kan? Karena jadinya eksis di dunia anak-anak zaman sekarang. Gen Z sekarang kan jadi jatuhnya ya. iya sih. Aku juga memang aku menerapkan ke diri aku ke teman-teman juga gini. Gue nggak mau berteman sama orang yang seumuran gue terus. Gue apalagi yang lebih gitu kayak oma-oma banget gue gitu. Jadi gue buat balancingnya tuh, and then kan gue kan jadi juri di setiap acara. Kan anak didik gue banyak. Jadi kan untuk deket ke mereka ngasih ilmu tuh bukan cuma di atas panggung aja kan. Jadi justru behind the scene yang penting. Kalau di atas panggung itu kan ada skrip. Ya kan. Kalau di belakang panggung kan justru hal-hal yang pengen gue sampein secara personal ke mereka. That's why kayak mereka tuh kayak nganggep ya ini mama gitu. Jadi kedekatan kita tuh ya bukan cuma di pada saat show aja gitu. Ih seneng banget ya. Ini rasanya intimate gitu ya jadinya. Ya. Jadi walaupun show-nya udah berpuluh tahun lewat ya mereka udah masih tetap anak aku. Tetap berhubungan sampai sekarang. Iya. Ada yang kerja bareng kah? Banyak sampai yang jadi kayak anak sendiri, kayak Rizky Ridho. Iya itu jadi kayak anak sendiri, malah mantan istrinya aja pun akhirnya jadi anak kita gitu loh. Jadi udahlah, jadi banyak aku mikirnya gini, anak kandung aku cuma 2. Jadi kalau umpamanya mereka pada sibuk, ada juga yang nemenin. Jadi tuh mereka udah tahu sendiri loh, kayak umpamanya gini. Ada satu anak angkat aku, kalau hari on weekend, kalau Salsa Devano lagi ada kegiatan, pasti dia akan mengatur sendiri. Jadi dia gini, oke, mungkin mereka juga ada kegiatan juga. Jadi umpamanya kayak Ujus tuh setiap hari Jumat sampai Minggu biasanya di rumah. Jadi dia menemani kita. Jadi gini, oke mama papa mau kemana? Ini kan kita agak-agak gatek ya Nek. Jadi kalau umpamanya mau pesan apa-apa gitu. Mah ayo udah di meja, mama mau pesan apa? Gini-gini dipesenin, takut salah kan. Soalnya sering banget tuh kayak pesan-pesan online salah gitu. Yang pengen ukurannya berapa tiba-tiba yang datangnya segana gitu. Itu sering. Terus mama mau pengen makan apa? Oke, makanan yang lagi happening, tempat yang lagi happening di mana ya gitu. Kayak mereka tuh udah mengatur jadwal antar anak-anak aku nih. Jadi oke, hari ini kita yang nemenin mama, lu kan nggak bisa, nanti besoknya lu gitu. Kayak gitu-gitu. Ya. Itu family value yang diterapkan ke semua yang dekat sama Teh Is lah. Keren banget, menginspirasi banget lah ini. Seneng ya. Teh Is, tapi dari kecil emang pengennya jadi penyanyi kah? Atau tiba-tiba? Iya. Memang dari kecil? Aku dari kecil. Dari kecil tuh pengennya pokoknya bukan penyanyi, pengen jadi artis. Oh pokoknya pengen jadi artis gitu. Terus memang diasah suaranya? Memang menyadari punya bakat sih. Lebih kalau dari di Indramayu itu dulu kan gue tuh lahir di desa kecil banget di Indramayu, deket sebenarnya Indramayu ya. Tapi kayak jalanan aja tuh masih belok kalau hujan, nggak ada listrik gitu-gitu. Zaman itu kan. Ada listrik itu setelah gue jadi penyanyi loh. Oh serius? Sumpah demi Allah gue datengin bupatinya, Bapak jangan bikin malu. Masa desa gue kalau pulang gue naik mobil hujan didorong-dorong sama orang sekampung biar bisa keluar dari lumpur. Ini beneran? Beneran. Wah terus? Zaman dulu almarhum Pak Ope itu, zaman dulu kan bupatinya bupati yang ditunjuk sama pemerintah gitu. Udah kayak bapak sendiri akhirnya. Ada listrik, ada PLN akhirnya aku bilang walaupun terakhir ada telepon sampai rumah nyokap gue doang. Kesananya enggak.